Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati. Gemakan suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya agar suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Epul. Ya, sahabat Ermo, hari ini kita akan berdiskusi kembali bersama Pak Rizal Fadila. Setelah kemarin kita lihat ramai sekali di Bareskrim, sudah ada gelar perkara khusus yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai gelar perkara kosong, karena tidak ada ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowinya pun tidak hadir, ada kuasa hukum tapi juga tidak berani memunculkan bukti baik ijazah asli maupun bahkan kalau versinya Pak Rismon itu untuk menunjukkan bentuk digitalnya pun tidak berani. Nah, jadi apa hasil dari gelar perkara khusus kemarin itu, Pak Rizal? Ya, saya kira gelar perkara khususnya sendiri kan atas permintaan TPUA dan Betul. Dikabulkan gitu kan. Dari satu sisi adalah bahwa keputusan penghentian penyelidikan 22 Mei 2025 yang lalu dianggap tidak tepat gitu kan. Jadi diperkenankan ada pengulangan gelar perkara. Saya kira itu aspek positifnya. Sedangkan aspek mungkin yang menjadi skeptisnya adalah bahwa ya Pak Jokowinya kok tidak hadir gitu kan, padahal kita membutuhkan betul kehadirannya. Prinsipal mah hadir semua, bahkan sebagian tidak bisa masuk gitu kan, karena banyaknya, Gitu. Termasuk ada Bang Said Didu ya, ada Pak Marwan Batubara ya saya lihat. Iya, tapi tidak masuk gitu. Yang masuk itu ya hanya 5 ahli gitu kan, Dr. Rismon, Dr. Roy, Tifa, kemudian Dr. Taufik gitu. Tambah kita ada Mbak Egy, saya, Pak Muslim, Pak Katiri dan Bu Kurnia. Jadi 9 lah yang masuk itu gitu dari TPUA. Nah, sedangkan mereka juga ada gitu kan. Nah, intinya begitu, kita sebetulnya ingin Jokowi hadir, itu baru hebat gitu. Ya, ternyata tidak hebat gitu kan, tidak hadir. Itu ijazah asli, ini kan kesempatan, banyak pihak di situ, ada Komnas HAM, ada juga Kompolnas gitu kan, bahkan ada anggota DPR. Sebetulnya kesempatan di depan kita, di depan penyidik, mana gitu kan aslinya, tapi tidak ada. Itu mungkin apa yang tak disebut Dr. Rismon itu kosongnya gitu. Namun anggota DPR juga hadir, Pak ya? Hadir sebagai pengawas eksternal karena kita minta itu. Boleh tahu siapa Pak yang hadir, Pak? Nah, nggak tahu itu, saya juga nggak jelas itu siapa ini gitu kan, dan tidak dijelaskan juga dari mana gitu kan, siapa yang Kompolnas juga tidak tahu siapa gitu. Yang jelas bahwa mereka diundang untuk hadir. Nah, aspek lain sebetulnya bukan positif ya, ada manfaatnya lah gelar perkara khusus itu, tidak kosong sama sekali. Yaitu bahwa kita bisa mengungkapkan gitu, pihak TPUA maupun ahli gitu kan bisa mengungkapkan, menyampaikan di forum itu tentang keberatannya terhadap pengumuman Dirtipidum gitu, termasuk masalah prosedur yang dulu salah gitu kan, gelar perkara yang cacat hukum, kemudian bukti-bukti gitu, terutama Dr. Roy dan Dr. Rismon ya kan, seperti biasalah mengungkapkan beberapa kelemahan atau kejanggalan dari ijazah maupun skripsi. Yang paling prinsip mungkin seperti yang disampaikan Dr. Rismon, misalnya ijazah 3 temannya itu gitu ya, yang
tidak identik dengan Dr. Roy, dengan Joko Widodo ijazahnya. Itu Ya. siapa itu? Pronojiwo gitu kan, Mhm. kemudian almarhum Hari Mulyono, Sri Ya. Murti Ningsih, ijazahnya ditampilkan gitu itu Mhm. oleh kita, oleh Dr. Roy, kemudian dibandingkan dengan ijazahnya Pak Joko Widodo, ternyata tidak identik. Jadi Ya. seharusnya kesimpulannya tidak identik, bukan Mhm. identik seperti kemarin gitu. Karena Ya. tidak jelas yang tiga mereka itu siapa. Itu yang sering kita temukan, jangan-jangan yang perbandingannya juga sama, palsu gitu. Sehingga palsu dengan palsu identik. Iya iya iya. Nah, tentu dari versi ketika, konferensi pers di situ ada Pak Rizal Fadila, kita lihat kemarin ada Pak Rismon, ada Pak Roy, ada Bu Tifa, dan, Pak Taufik juga hadir. Nah, dalam sisi yang lain kita lihat ada wawancara juga hasil dari situ dengan Yakub Hasibuan tentu, kuasa hukumnya Pak Jokowi yang mengatakan kurang lebih bahwa, ini sudah rampung, bahwa proses gelar perkara ini telah sesuai dengan SOP dan dengan begitu berharap tidak ada lagi permasalahan dan opini miring ke depan katanya. Dan, Hmm, berharap setelah ini tidak lagi diungkit-ungkit lah kurang lebih begitu. Nah, iya, jadi ini kan ada perspektif yang berbeda dari kubu sebelah sana. Kalau iya. yang Pak Rizal CS nih bagaimana nih, Pak? Ya, menurut saya wajar lah gitu kan mereka berpendapat begitu sebab Hmm. hasratnya sudah dipenuhi kan oleh pihak Hmm. Dirtipidum kemarin gitu, Ya. dan sekarang juga seolah-olah sudah dibuka forumnya gitu kan, dan Jadi maksudnya Yakub ini menganggap bahwa ini gelar perkara khusus ini sudah selesai dan sudah, close case begitu, Pak? eh, sebetulnya kan kita belum tahu apa hasil dari gelar perkara Oh. khusus ini. Jadi kita harus Jadi menunggu dulu hasil iya, dari. harus menunggu karena itu baru sesi satu kemarin Oke. itu, sesi satu, sesi duanya siangnya. Katanya Mhm. dengan penyidik, dengan pengawas eksternal gitu kan, mereka rapat tuh dan belum ada Oke. hasilnya. Jadi Mhm. kalau saja objektif sebenarnya dia harus sesuai dengan bukti-bukti yang kita kemukakan, berarti harus berlanjut gitu, Iya harus iya. ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan gitu, dan Mhm. Jokowi harus bertanggung jawab atas pemalsuan ijazah atau dokumen itu dan gelarnya. Jadi harus diteruskan ke pengadilan, itu tuntutan kita gitu. Dan itu belum ada keputusan gitu. Jadi nggak bisa itu Yakub bilang sudah nggak usah diteruskan, tidak usah berhentikan sampai sini. Nanti dulu pengumumannya aja belum. Iya Kalaupun iya. pengumumannya dihentikan, kita nggak berhenti. Kita masih Eee, punya cadangan-cadangan amunisi. mhm. Gitu. Apa itu Untuk Pak Rizal? ya misalnya kan kita TPU ini sedang melaporkan ke Propam Mmm. mengenai obstruction of justice-nya Dirtipidum gitu kan. Mmm. Itu kan bisa kita kejar lagi Mmm. satu gitu Tapi kan. yang mohon maaf, izin motong Pak Rizal. Bukankah, Hmm. saya pernah mendengar statement bahwa itu, gugur dengan sendirinya ketika dipenuhinya ada gelar perkara khusus, Oh tuntutan yang. tidak, Oh enggak? tidak, itu lain. Lain. Mmm. Kalau gelar perkara khusus itu pengaduan kita ke Karo Wasidik. Jadi di Oke. ruang Bareskrim masih. Mmm. Tapi Mmm. kalau yang kedua ini Dirtipidum kita adukan, kita laporkan itu di Kadif Propam. Kadif Propam bukan Bareskrim. Itu di Oke. atasnya. Dia Ya. menyelidiki pelanggaran para aparat gitu kan di Mhm. bawahnya, termasuk mungkin penyidik-penyidik bisa dijadikan terperiksa gitu. Jadi beda itu Oke, masih jalan gitu. siap. Nah, kemudian, apakah Pak Rizal melihat, muncul lagi di proses kemarin itu misalkan seperti kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya, seperti yang sebelumnya dilakukan? Ya, ya dari sisi pengungkapan kita ada hal yang berbeda kan. Kemarin kita Mhm. tidak boleh ikut gitu, Oh, tidak bisa iya, memberikan pandangan, tidak bisa yang sekarang menunjukkan terlibat bukti. ya? Sekarang bisa, Mmm. sekurang-kurangnya ada lah penyampaian dari kita walaupun tidak tahu keputusannya kan gitu. Mhm. Harusnya dia melihat bahwa bukti-bukti kita tuh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Dirtipidum pada saat 22 Mei itu. Berarti harusnya ada koreksi.
Itu harus ada perubahan gitu, bahwa yang awalnya identik ya jadi harus tidak identik gitu. Itu Tapi kalau masalahnya Pak Rizal ini identik tidak identik apa segala macam, barangnya nggak ada, ini gimana ceritanya bisa bisa diambil kesimpulan gitu Pak? oh tidak, begini sebenarnya betul ijazah asli dia disembunyikan gitu kan, tapi dia nggak ngerti bahwa yang dia sebut asli-asli itu sudah kita tahu. Begitu, sudah beberapa momen, event, seperti misalnya dekan Fakultas Kehutanan menunjukkan ini fotokopinya satu tuh, gitu kan. Kedua, misalnya si Sandi Putra itu mengatakan ini asli. Terus dia datang ke Jokowi, pulang keluar dari rumah Jokowi mengatakan, oh iya bener itu asli. Tuh, dikonfirmasi gitu kan. Itu sudah beredar. Sampai yang terakhirnya, sebelumnya ke wartawan itu yang ditunjukkan kan, Ya. gitu. Kemudian, oh itu berkacamata, ya udahlah yang itu kita tahu, nggak mungkin yang lain kan gitu. Terakhir Bareskrim memaparkan kan dan digambarkan ini fotokopinya. Berarti yang begitu-begitu juga yang disebut asli. Gak ada yang lain yang Epul. Jadi Ya. kalau begitu kita bisa menganalisis gitu kan. Wah, dengan dasar apa saja yang dilihat oleh Bareskrim aja udahlah itu pakai itu saya terakhir. Gitu kan yang diakui oleh Bareskrim yang katanya sudah berdasarkan yang asli yang dipinjam kan gitu. Ya. Itu Ya. aja udah. Di situ udah bisa dibandingkan. Tidak identik loh gitu kan Oke. dengan teman-teman yang lain.